kehidupan dalam rencana Tuhan. Negara Singapura pada hari Rabu 26 April tahun 2023 yang lalu telah melakukan hukuman gantung kepada seorang warganya yang bernama Tangaraju. Dia didapati membawa kurang lebih 1000 gram narkoba atau ganja. Dia telah dijatuhi hukuman mati pada tahun 2018 dan baru beberapa hari yang lalu hukuman itu dilaksanakan. Dalam proses menuju pelaksanaan hukuman mati itu, seorang miliarder Inggris yaitu Richard Branson, seorang anggota Komisi Global untuk Kebijakan Narkoba yang berpusat di Jenewa, dia mencoba untuk membela Tangaraju. Branson katakan bahwa Tangaraju sama sekali tidak memiliki ganja pada saat penangkapannya. Akan tetapi Singapura menunjukkan bukti 2 nomor ponsel yang menurut jaksa adalah milik Tangaraju yang digunakan untuk mengkoordinasi pengiriman ganja tersebut. Saudara, kasihan Tangaraju. Dia tidak berhasil dibela, tidak berhasil diselamatkan. Suatu pengadilan surga satu kali kelak akan tiba dan membahas Anda dan saya. Daniel 7 ayat 9 dan 10 katakan, sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya persis seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api, dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Perhatikan, suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Saudara, pada momen ketika pengadilan itu sedang dilaksanakan, kitab Wahyu menggambarkan suatu keadaan yang sangat mengharukan. Wahyu pasal 5 memperlihatkan ketika pengadilan sorga dibuka, di tangan kanan Tuhan Allah ada sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Saudara, itu dimeterai karena sangat penting. Tidak kalah penting dari buku-buku catatan atas perbuatan manusia yang akan menjadi dasar pengadilan surga itu. Gulungan kitab itu berisikan rancangan Tuhan untuk menyelamatkan manusia, Anda dan saya. Masalahnya adalah siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Buku rancangan keselamatan Allah hanya boleh dibuka oleh tokoh yang istimewa, yang layak dan yang berhak memimpin keselamatan, rencana keselamatan Allah itu. Yohanes menangis dengan amat sangat karena tidak seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Saudara, itu adalah masalah serius. Karena itu menandakan bahwa rencana keselamatan Allah bagi manusia tidak dapat dilaksanakan. Karena tidak ada yang dapat layak memulainya, melaksanakannya, mewujudkannya. Tetapi kemudian terdengar suara berseru, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu Tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya. Saudara, Yesus adalah singa dari suku Yehuda itu. Yesus adalah tokoh yang istimewa itu. Yesus adalah tokoh surga yang telah menjelma menjadi manusia dan hidup benar dan mati sebagai tebusan. Yesus adalah yang berhak untuk mendampingi setiap manusia yang rindu untuk diselamatkan. Saudara, Yesus datang ke pengadilan surga itu untuk memastikan bahwa sejarah dunia ini tidak akan berakhir di dalam kehampaan, kekacauan, tangisan, ataupun duka cita, atau bahkan kehancuran. Yesus datang ke pengadilan itu untuk membawa suasana positif, penuh semangat, penuh sukacita, penuh kemenangan di pengadilan itu. Yesus datang ke pengadilan itu karena ia akan membela orang-orang yang berdosa, orang-orang yang jahat, orang-orang yang hina, orang-orang yang seharusnya dijatuhi hukuman mati. Dan
Kalau Branson dengan reputasi dan kekayaannya gagal membela Tangaraju, Yesus tidak akan gagal untuk membela Anda dan saya. Karena Yesuslah akan ada umat yang disebut sebagai 144.000. Karena Yesuslah maka akan ada umat di atas muka bumi ini yang akan menang atas berbagai serangan iblis. Karena Yesuslah maka kota Yerusalem baru tidak akan sepi, ramai, penuh dengan sukacita yang kekal selama-lamanya. Saudara, berfokuslah kepada Yesus setiap hari. Maka hidup kita akan penuh dengan pandangan positif, semangat, kuasa untuk menang, berhasil, dan bahkan penuh dengan kemuliaan bagi Tuhan. Itu keren.